Tidak semua yang masuk penjara adalah orang-orang jahat, dan tidak semua yang berada di luar penjara adalah orang-orang baik. Ini tulisan seorang napi yang berada di penjara Italia. Banyak pahlawan-pahlawan yang harus mendekam di penjara karena faktor politik. Bung Karno, Syahrir, Hamka, atau tokoh internasional seperti Nelson Mandela harus berkali-kali masuk bui. RBS Channel akan membahas video serial tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi-direksi BUMN. Wow, pembahasannya serem bukan? Sebenarnya tidak juga sih, kalau kita berada di posisi sebagai auditor atau aparat penegak hukum. Namun, kalau kita berada di posisi yang terperiksa, kita akan bisa merasakan galau, tertekan, malu, dan berbagai perasaan karena stigma negatif dari publik. Balik lagi yang jadi pertanyaan, apakah mereka yang pernah dipenjara merupakan orang-orang yang bersalah sebagaimana quote di atas? Mari kita bahas satu persatu mulai dari video ini. Pada video pertama ini, kita akan membahas kasus yang menimpa Karen Agustiawan, Dirut Pertamina periode 2009 sampai 2014. Pada akhir video nanti, silahkan komen, nyatakan pendapat Anda. Apakah Karen Agustiawan seharusnya lepas sebagaimana putusan Mahkamah Agung, atau bahkan seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah di sidang pengadilan? Dua hal yang berbeda. Baik, di sini kita akan membahas secara global dengan bahasa populer. Jika rekan-rekan sekalian ingin lebih mendalamin, silahkan baca tulisan kami yang berjudul Kisah Sedih Karen Agustiawan yang bisa dicek di video ini. Anda bisa download dan Anda bisa pelajari. Rekan-rekan sekalian, tujuan dari pembahasan dalam video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberikan stigma negatif kepada siapapun yang berada di dalam video ini. Namun, kami sebagai orang awam mengajak untuk memahami secara lebih mudah. Dan yang paling penting, kita akan coba cari solusi bersama-sama agar kita nanti bisa terhindar dari permasalahan ini. Rekan-rekan sekalian, pada pembahasan ini kita akan bagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah executive summary-nya, kemudian nanti kita coba bahas profil singkat dari Karen Agustiawan, dan untuk memperjelas kasus ini kita akan coba lihat kronologis dari kasus ini, dan yang kemudian inti dari video ini adalah kita akan bedah kasus. Kita akan coba diskusikan secara lebih mendalam terkait dengan kasus ini, dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apa pembelajaran atau lessons learned yang bisa kita ambil dari kasus ini. Dan yang terutama adalah
kami akan mencoba memberikan saran solusi kepada rekan-rekan sekalian. Are you ready? Yuk, seruput kopi, kita nikmati pembahasan dalam video ini. Kita akan mulai dari executive summary. Dengan membahas ini kami berharap rekan-rekan sekalian bisa memahami apa yang menjadi tema dari video ini dan sekaligus bisa memahami secara cepat terkait dengan kasus Karen Agustiawan. Yang pertama, sudah terdapat 3 putusan pengadilan, artinya sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Tipikor dan Pengadilan Tinggi. Mereka majelis hakim dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ini memvonis Karen Agustiawan dengan penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Nah, setelah hampir 1,5 tahun Karen Agustiawan menjadi penghuni bui, Majelis Kasasi menyatakan Karen Agustiawan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Namun menurut Majelis Kasasi, Karen Agustiawan tidak melakukan perbuatan pidana. Jadi perbuatan yang didakwakan tadi itu bukan merupakan tindak pidana. Sehingga Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung melepaskan Karen dari segala tuntutan hukum, atau dalam bahasa hukumnya itu onslah. Pada bagian berikutnya nanti kita akan coba membahas tentang perbuatan melawan hukum atau PMH. Dan juga tentu saja nanti kita akan bahas terkait dengan kerugian negaranya. Pada unsur perbuatan melawan hukum atau PMH, terjadi hal yang sangat menarik ketika ada polemik antara 2 organ perseroan, antara 2 organ Pertamina, yaitu direksi dan Dewan Komisaris Pertamina. Terdapat perbedaan pendapat yang sangat menarik untuk dibahas, karena kita tahu mereka yang berada di jajaran direksi dan Dewan Komisaris Pertamina adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Namun di persidangan keduanya menunjukkan sikap pendapatnya masing-masing. Walaupun kesannya sih ada upaya untuk menyelamatkan diri masing-masing ketika ada permasalahan hukum seperti ini. Nah, menurut Anda, setelah menonton video ini, silahkan komen siapa yang benar, dari sisi direksi Pertamina atau dari pendapatnya Dewan Komisaris, atau bahkan kedua-duanya memang sebenarnya bersalah. Silahkan komentar di komen. Kemudian diskusi berikutnya kita akan mencoba membahas terkait dengan kerugian negara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita akan coba bedah adalah apakah semua kerugian, atau dalam hal ini kasus Pertamina, kerugian yang dialami oleh Pertamina itu bisa dipidana. Kemudian apakah kerugian yang dialami Pertamina ini sudah nyata dan konkret? Dan terkait dengan diskusi yang sudah berkali-kali dilakukan di seminar, workshop tentang kerugian keuangan negara, terjadi perdebatan yang sangat keras antara ahli keuangan negara dengan para penegak hukum terkait dengan apakah kerugian yang dialami oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN itu masuk
ke ranah keuangan negara sehingga dianggap merugikan keuangan negara? Ini cukup menarik untuk kita bahas selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, setelah kita mengikuti video ini, seharusnya kita akan bisa menjawab apa yang menjadi putusan hakim itu sudah tepat atau belum. Walaupun sekali lagi kita harus hormati putusan pengadilan, putusan hakim yang mempunyai kewenangan berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan keyakinan hakim, mereka telah memutuskan kasus Karen. Namun sebagai pembelajaran, tidak ada salahnya ketika kita mendiskusikan apakah Karen ini dikriminalisasi sebagaimana pernyataan beliau, atau memang sebenarnya Karen ini bersalah. Ini yang mungkin menarik. Jika memang Anda nanti tidak bisa memahami dari video ini, silahkan download tulisan panjang yang kami sertakan. Namun, jika Anda tetap nggak paham juga, yuk ngopi bersama, kita diskusikan bersama, kita coba bedah lebih mendalam lagi terkait dengan kasus ini. Berikutnya, kita akan mencoba membahas terkait dengan lessons learned yang bisa kita ambil dari pembahasan atau diskusi ini. Dari beberapa analisis yang sudah kami lakukan, ada beberapa lessons yang menurut kami bisa kita ambil, kita pelajari, menjadi hikmah bagi kita semuanya. Yang pertama, niat baik saja tidak cukup. Fakta persidangan menunjukkan tidak ada niat jahat dari Karen Agustiawan. Namun, kesannya Karen kurang melakukan checks and balances dalam proses mendelegasikan kewenangannya kepada para bawahannya, sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan main, apa yang sudah menjadi persyaratan untuk melakukan akuisisi blok BMG ini. Kemudian lesson yang nomor 2 adalah kita lihat bahwa proses akuisisi ini berlangsung sangat cepat. 3 bulan untuk mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan akuisisi. Persyaratan untuk melakukan aksi korporasi. Sebuah aksi korporasi yang pertama kali dilakukan oleh Pertamina ketika akan melakukan akuisisi di perusahaan di luar negeri. Nah, ini menjadi permasalahan karena sebenarnya 3 bulan itu bukan waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan itu. Terbukti di persidangan kita bisa melihat terdapat banyak ketidaksempurnaan, terdapat banyak kekurangan prosedur-prosedur yang harusnya dipenuhi oleh Karen Agustiawan dan kawan-kawan. Kemudian lesson yang berikutnya adalah trust each other. Jadi meskipun ada hubungan baik, saling percaya dengan kolega, dengan para bawahan, dalam kasus ini kita harus banyak belajar bahwa sebenarnya direksi tidak boleh percaya 100%. Karena pada akhirnya tanggung jawab adanya putusan, ada aksi korporasi adalah di direksi. Sehingga sebagaimana di kasus ini, Karen Agustiawan dan Direktur Keuangannya Frederick ST Siahaan harus bertanggung jawab terkait dengan akuisisi ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan saran solusi. Jadi menurut kami, berkaca dari kasus ini, ada 2 saran yang akan kami sajikan nanti. Pertama, bahwa semua proses akuisisi, semua aksi korporasi yang dilakukan BUMN wajib taat azas, wajib taat pada aturan, prosedur, tata kelola yang berlaku di perusahaan itu. Kesannya memang birokratis,
Tapi itulah yang menjadi persyaratan sebuah aksi korporasi. Maka mau tidak mau, taat azas merupakan prinsip utama dalam aksi korporasi. Nah, untuk meyakinkan adanya ketaatan azas tersebut, maka harus ada double checks and balances yang dilakukan oleh direksi. Jangan percaya 100% dengan para bawahan, dengan konsultan yang Anda hire, tapi Anda tetap harus melakukan double checks and balances. Baik dengan membentuk tim independen yang orangnya Anda percaya, atau Anda biasa saja meng-hire konsultan yang tugasnya memberikan second opinion kepada Anda sebagai direksi BUMN, apakah semua persyaratan terkait dengan aksi korporasi itu bisa terpenuhi atau tidak. Demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan executive summary. Semoga Anda sudah mulai bisa menangkap terkait dengan kasus ini. Maaf. Profil dan prestasi Karen Agustiawan. Di bagian kedua ini, kita tahu Karen Agustiawan adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman di dunia migas. Karirnya banyak di berbagai perusahaan internasional, sampai akhirnya negara memintanya untuk berkontribusi kepada negara yang lebih konkret lagi dengan cara memimpin Pertamina. Luar biasa, Karen Agustiawan berhasil membawa Pertamina terbang tinggi. Ini terbukti bahwa untuk pertama kalinya Pertamina pada tahun 2013 berada di urutan ke-122 dalam daftar Fortune Global 500. Jadi Fortune Global 500 ini mendaftar 5 perusahaan kelas dunia dengan omset yang paling besar. Jadi Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Luar biasa. Bahkan Karen juga berhasil mencapai laba 2 kali lipat dari sebelumnya. Prestasi yang luar biasa. Dan prestasi ini rasanya belum bisa dicapai sampai saat ini. Misalnya kita lihat di tahun atau 3 tahun terakhir, Pertamina berada di urutan ke-223 pada tahun 2002 kemarin. Sedangkan tahun 2021 lebih lagi turun peringkatnya menjadi peringkat 287. Bahkan pada tahun 2020 Pertamina berada di luar 500 daftar perusahaan kelas dunia. Jadi boleh dibilang Karen ini mampu membawa Pertamina menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Dan lebih hebatnya lagi, Karen juga menduduki posisi ke-6 sebagai salah satu dari 50 most powerful women versi majalah Fortune Global. Sebuah prestasi yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas kronologis kasus Karen. Semoga dengan pembahasan kronologis ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada rekan-rekan sekalian. Pertama, peristiwa pada bulan Januari 2009, yaitu adanya persetujuan RKAP 2009, termasuk di dalamnya investasi non-rutin blok migas untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas Pertamina. Nah, terus kemudian akhir Januari 2009 ada tawaran dari ROC Oil Company Australia untuk mengakuisisi sebagian sahamnya di blok BMG, blok Basker, Manta, and Gami di Australia. Kemudian direksi dengan sigap menangkap peluang tersebut karena sebagai bagian dari aksi korporasi untuk mencapai target sebagaimana ditetapkan di RKAP 2009. Dan langkah cepat direksi dengan segera membentuk tim akuisisi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dalam ini termasuk persyaratan yang diperlukan untuk akuisisi blok BMG.
Nah, pembentukan tim akuisisi ini terdiri dari tim internal di Pertamina yang diketuai oleh Bayu Kristanto, yaitu manajer Merger and Acquisition Pertamina, dibantu oleh tim konsultan yang terdiri dari Baker McKinsey dan Deloitte Konsultan Indonesia. Pada bulan April 2009 terdapat dua peristiwa penting karena direksi secara aklamasi setuju dengan akuisisi blok BMG setelah mendapatkan penjelasan dari tim akuisisi. Terus kemudian mereka langsung mengajukan memo ke Dewan Komisaris untuk meminta persetujuan akuisisi blok migas ini. Kemudian tanggal 30 April 2009 direksi menyetujui usulan ini dengan kalimat setuju bidding. Rekan-rekan sekalian, untuk bisa melihat lebih jelas lagi, mari kita lihat dokumennya saja. Kita lihat di sini ada memo yang bagian kiri, memo dari memo direksi kepada Dewan Komisaris tanggal 22 April 2009. Di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa menyampaikan usulan investasi non-rutin berupa rencana akuisisi 15% participating interest di lapangan Basker, Manta and Gami, Australia. Termasuk juga lampirannya berupa target akuisisi, evaluasi teknis serta analisis komersialnya. Di sini jelas banget bahwa usulannya berupa rencana akuisisi. Sedangkan balasan dari Dewan Komisaris tanggal 30 April 2009 menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan direksi untuk mengikuti bidding dalam proyek Diamond. Ini menarik ya, karena yang dimaksud di sini pada akhirnya Dewan Komisaris menyatakan ini hanya bidding, tidak termasuk akuisisi. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di pembahasan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya kita lihat timeline berikutnya. Di bulan Mei 2009 ada beberapa peristiwa. Pertama adalah direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa mereka telah memasukkan penawaran akuisisi blok BMG ke ROC Oil Company. Selanjutnya direksi juga memberitahukan kepada Dewan Komisaris lewat memonya, yaitu bahwa akan ada penandatanganan sales purchase agreement di Australia. Nah, berikutnya ada juga rapat antara Dewan Komisaris dengan Wadirut, yaitu Bapak Omar S. Anwar. Ya, di dalam pembahasan atau rapat direksi Dewan Komisaris ini tidak ada pembahasan terkait dengan akuisisi blok BMG. Walaupun di peristiwa sebelumnya ada memo direksi terkait dengan pemberitahuan adanya penawaran dan akan ada penandatangannya SPA. Tapi dalam hal ini Dewan Komisaris tidak memberitahukan ataupun tidak memberikan saran, peringatan ataupun arahan kepada Dewan Komisaris, kepada direksi terkait dengan akuisisi blok BMG ini. Nah, akhirnya tanggal 27 Mei 2009 ditandatanganilah Sales Purchase Agreement antara PT Pertamina Hulu Energy dengan ROC Oil Company di Sydney, Australia. Nah, lucunya kita lihat pada bulan Juni 2009 Dewan Komisaris menyatakan tidak menyetujui akuisisi blok BMG. Karena Dewan Komisaris berpendapat bahwa persetujuan tanggal 30 April itu hanya untuk bidding dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Pertamina dalam akuisisi di luar negeri. Jadi persetujuannya hanya sebatas bidding, tidak termasuk akuisisi. Sehingga Dewan Komisaris berpendapat bahwa proses lelang, proses setelah lelang itu tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris. Nah, menyikapi hal ini, direksi mengirimkan memo kepada Dewan Komisaris karena sudah ditandatanganin SPA, artinya perjanjiannya sudah sah, sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak,
tidak mungkin untuk dibatalkan, maka direksi meminta Dewan Komisaris untuk tetap melanjutkan akuisisi. Nah, selanjutnya karena tidak ada jawaban dari Dewan Komisaris, direksi kembali mengirimkan memo kepada Dewan Komisaris yang berisi permohonan maaf terkait adanya miskomunikasi antara direksi dengan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris mengirimkan memo kepada direksi yang isinya adalah menyetujui akuisisi. Walaupun di sini Dewan Komisaris menyatakan bahwa ini terpaksa dilakukan, Dewan Komisaris menyetujui akuisisi tersebut karena sudah terlanjur. Nah, ini nanti cukup menarik. Dalam fakta persidangan terjadi perdebatan yang cukup intens, cukup sengit antara direksi dengan Dewan Komisaris terkait dengan hal ini. Selanjutnya pada tahun 2010, 2013, dan 2017 terdapat 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah bahwa pada bulan Agustus 2010, ROC Oil Company sebagai operator blok migas dan sekaligus pemegang saham mayoritas di blok BMG menghentikan produksinya karena biaya produksi melebihi dengan hasil produksinya. Walaupun Pertamina tidak setuju dengan penghentian produksi ini, namun karena Pertamina hanya punya kepemilikan 10%, sehingga mereka kalah dalam pengambilan keputusan, sehingga akhirnya blok BMG dihentikan produksinya. Walaupun dihentikan produksinya, Pertamina tetap wajib membayar biaya operasional, cash call ya sesuai dengan SPA yang sudah ditandatanganin. Kondisi inilah yang menyebabkan Pertamina akhirnya menarik diri dari kepemilikan blok BMG ya pada tahun 2013. Hal inilah yang mendasarin terjadinya kerugian Pertamina secara konkret dan nyata. Sehingga kenapa KAP menghitung kerugian negara sebesar 568 miliar yang berasal dari impairment atau penurunan nilai aset dari akuisisi yang sudah dibenamkan oleh Pertamina di blok BMG ya. Bedah kasus kronologis singkat terkait dengan dugaan penyalahgunaan kasus Karen Agustiawan. Karen Agustiawan yang dianggap merugikan negara, sehingga dalam kasus ini kita lihat peristiwa perdata berubah menjadi peristiwa pidana. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk, ini permasalahan ataupun pembahasan cukup berat. Silahkan ambil kopi dulu, seruput kopinya, nikmati kepahitannya sambil kita mempersiapkan logika, mempersiapkan nurani kita untuk bisa memahami permasalahan ini. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kita akan membahas terkait dengan apakah akuisisi di blok BMI ini melanggar hukum. Apakah Karen itu melakukan perbuatan melawan hukum? Nah, kita nanti akan membahas dari sisi aktus serius dan mens reanya. Kita akan coba bahas di aktus seriusnya. Rekan-rekan, menurut jaksa, bahwa Karen Agustiawan telah melakukan penyalahgunaan wewenang, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Aktus serius ataupun perbuatan lariah yang dilarang, artinya perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada. Yang pertama, yang dianggap kesalahan Karen ini adalah Karen Agustiawan menyetujui akuisisi blok BMG tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Tentu saja ini tidak sesuai dengan anggaran dasar, Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, dan berbagai peraturan yang lain. Nah, disinilah kita nanti akan melihat dari kronologis yang tiba sebelumnya, kita melihat bahwa ada perdebatan, ada polemik antara direksi dan komisaris. Intinya adalah direksi menganggap bahwa bidding dan akuisisi itu merupakan satu kesatuan,
Sehingga ketika Dewan Komisaris sudah menyatakan persetujuan dengan bidding, artinya juga setuju dengan akuisisi. Karena tidak mungkin sudah memasukkan penawaran, sudah ikut bidding, ditunjuk sebagai pemenang, terus kemudian dia tidak melanjutkan ke proses akuisisi. Ini kan sesuatu yang secara logika awam ini sangat aneh ya, kayak gitu ya. Dan ini bahkan di dunia lelang, tender baik di domestik maupun internasional, ini sesuatu perbuatan yang aneh ketika ikut bidding, ditunjuk pemenang, terus kemudian dia mengundurkan diri. Ini tentu saja akan merugikan Pertamina karena bisa aja jaminan penawarannya diambil oleh dalam ini ROC kayak gitu ya. Terus kemudian juga bisa menciderai nama baik dari Pertamina. Namun pendapat dari Dewan Komisaris, bidding dan akuisisi merupakan hal yang terpisah. Persetujuan bidding yang disetujui oleh Dewan Komisaris hanya untuk melatih SDM Pertamina untuk ikut dalam akuisisi di luar negeri. Jadi ini hanya untuk melatih SDM aja, bukan untuk sungguh-sungguh melakukan akuisisi. Nah, ini menurut pendapat kami sih agak aneh juga sih ya, kayak gitu ya. Walaupun kita nggak tahu peristiwa yang sebenarnya seperti apa. Apakah benar apa yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris bahwa ini sesuai dengan permintaan Karen sendiri, bahwa bidding ini hanya untuk belajar bagi SDM-nya, tidak untuk akuisisi. Walaupun di persidangan Karen Agustiawan sebagai terdakwa menyatakan bahwa dia tidak berkata demikian. Bahkan yang berkata demikian itu justru dari komisaris sendiri, dalam hal ini Omar Said dan Humayun Bosa. Nah, inilah yang menarik, ini polemik yang ada di pengadilan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat alat bukti yang tadi sudah sama-sama kita bahas dalam pembahasan kronologis, terlihat bagaimana alat bukti surat ya berupa memo dan lampirannya, baik memo dari direksi maupun memo dari Dewan Komisaris. Kita lihat juga di situ jelas-jelas kok menyatakan permintaan persetujuan untuk melakukan akuisisi. Silakan putar di menit keberapa tadi terkait dengan ini gitu ya. Nah, alat bukti berikutnya adalah keterangan saksi. Memang keterangan saksi antara direksi dan Dewan Komisaris itu berbeda. Semua Dewan Komisaris yang hadir di persidangan, yang dalam ini adalah Pak Omar Said, kemudian Humayun Bosa dan Gita Wirjawan, tetap berpendapat bahwa persetujuan hanya bidding, dan bidding hanya untuk melatih SDM, bukan untuk akuisisi. Sehingga Dewan Komisaris di persidangan menyatakan bahwa tidak ada persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan akuisisi Blok BMG. Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di direksi, baik direktur utama yang menjadi terdakwa adalah Karen Agustiawan, direktur keuangannya Frederick S. Sihaan, kemudian wadirutnya Omar S. Anwar ya gitu kan, dan banyak pejabat Pertamina yang dihadirkan menyatakan bahwa bidding dan akuisisi merupakan satu kesatuan. Tapi itulah fakta yang terjadi. Dan repotnya hakim berpendapat sesuai dengan keyakinannya bahwa pendapat dari Dewan Komisaris lah yang benar. Sehingga kenapa Karen dianggap menyalahgunakan kewenangannya karena menyetujui akuisisi Blok BMG tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Maaf. Ini sebenarnya kayak root cause ya. Jadi kayak akar masalahnya adalah ketidakkompakan antara direksi dan komisaris. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka kayak gitu kan. Tapi fakta persidangan, bukti-bukti menunjukkan adanya pertentangan ataupun perbedaan pendapat antara dua organ persidangan tersebut. Ini kalau tidak ada polemik ini di dalam mekanisme korporasi yang berlaku di Pertamina baik-baik saja, kasus ini kemungkinan besar juga tidak akan muncul seperti ini. Atau bahkan kalau akuisisi tersebut ternyata menguntungkan, artinya Blok BMG itu menghasilkan migas yang sesuai dengan yang ditargetkan, maka kasus ini juga tidak akan terjadi.
Baik rekan-rekan sekalian, kita coba membahas aktus reus yang kedua yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan dianggap tidak ataupun mengabaikan due diligence, kajian, analisis risiko, dan lain-lain yang dianggap melanggar GCG. Rekan-rekan sekalian, ada hal yang menarik di sini ya, karena sebenarnya kalau kita lihat tadi, akar masalahnya sebenarnya adalah terkait dengan deadline pemasukan penawaran yang sangat singkat. Kalau kita hitung dari mulai adanya tawaran sampai pemasukan penawaran sekitar 3 bulan. Sehingga internal Pertamina yang dipimpin oleh Bayu Kristanto, manajer merger and acquisition, dan dibantu oleh tim internal lainnya, mencoba memenuhi persyaratan tersebut, tapi karena waktunya terbatas, kemungkinan besar agak susah mereka memenuhi tersebut, sehingga akhirnya kesannya persyaratan tersebut hanya formalitas saja, kayak gitu ya. Ini yang mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Demikian juga kita lihat juga bagaimana tim eksternal yang dalam ini adalah Deloitte Konsultan Indonesia dan Baker McKenzie itu memberikan beberapa catatan ya, sebenarnya catatan. Tapi kalau kita lihat ya, walaupun ada kekurangan dari persyaratan tersebut, sebelum tanda tangan SPA ada klausul namanya presiden conditioning atau conditioning presiden, saya agak lupa ya gitu ya. Yang intinya adalah bahwa kekurangan persyaratan tersebut akan dipenuhi pada saat pelaksanaan dari blok GMG. Tapi memang kenyataannya itu tidak dilakukan, sehingga menurut aparat penegak hukum, Karen Agustiawan dianggap tetap melakukan pelanggaran. Jadi aktus reusnya terpenuhilah kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan mens rea? Adakah niat jahat ketika Karen menyetujui akuisisi dari blok BMG ini? Dari fakta persidangan, dari bukti-bukti yang berhasil kami peroleh, dan bahkan juga pertimbangan dari Majelis Kasasi menyatakan tidak terbukti Karen punya niat jahat terkait dengan akuisisi ini. Bahkan di beberapa pernyataannya di media, Karen menyatakan bahwa dia hanya menjalankan tugas untuk memenuhi target RKAB, sehingga mereka, direksi dan kawan-kawan berusaha memenuhi semua persyaratan agar bisa memenuhi target RKAB. Jadi mens rea-nya tidak terbukti di persidangan. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda, ada nggak sih mens rea-nya? Atau menurut Anda, apakah layak Karen dianggap menyalahgunakan kewenangan karena tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan mengabaikan kajian-kajian yang seharusnya dilakukan? Nah, silahkan untuk lebih jelas lagi Anda download tulisan kami, Anda pelajari, di situ menyajikan fakta-fakta yang berhasil kami dapatkan dari berbagai sumber yang kami peroleh, sehingga itu nanti bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut kayak gitu ya. Tapi sebagaimana kita tahu, mantan Jampitsus Bapak Andi Nirwanto menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, aktus reusnya terpenuhi dan mens rea-nya terpenuhi. Kalau salah satu syarat nggak terpenuhi, maka perbuatan melawan hukumnya tidak bisa disangkakan kepada Karen Agustiawan. Nah, makanya kalau menurut penulis seperti itu, menurut kami seperti itu, bagaimana menurut Anda? Ada enggak unsur perbuatan melawan hukumnya? Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan unsur kerugian yang dialami oleh PT BHI dalam ini Pertamina. Apakah kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan Pertamina merupakan kerugian negara dan juga menguntungkan pihak lain? Baik, kita akan coba bahas yang pertama, apakah kerugian PT BHI merupakan kerugian negara? Ini cukup menarik, kita akan membahasnya dari sisi pertama.
Apakah kerugian PT PHI sudah konkret dan nyata? Kerugian ini berawal dari audit dari Ernst & Young yang menyatakan bahwa ada impairment, ada penurunan nilai aset dari akuisisi blok BMG ini. Karena tidak bisa menghasilkan produksi yang sesuai dengan ditargetkan, maka ada impairment, ada penurunan nilai aset. Nah, menurut KAP yang melakukan perhitungan kerugian negara, impairment ini adalah merupakan kerugian negara, walaupun sebenarnya ini belum nyata dan konkret, kayak gitu ya. Namun ketika pada tahun 2013 Pertamina mengundurkan diri dari kepemilikan blok BMG, menurut kami disinilah letak nyata dan konkretnya terpenuhin. Kemudian nanti kita juga bisa membahas terkait dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara ini bukanlah auditor yang biasa menghitung kerugian keuangan negara. Istilahnya kualifikasinya tidak memenuhi syarat untuk bisa melakukan perhitungan kerugian negara ini. Di samping kita lihat juga dari fakta persidangan bahwa substansi dari perhitungan kerugian negara ini juga masih debatable, kayak gitu ya. Termasuk terkait dengan prosedur perhitungan kerugian negaranya sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK, standar BPK. Ini tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat dari tidak memenuhi syarat sesuai dengan standar, gitu ya, sesuai dengan SPKN. Contohnya seharusnya hasil perhitungan kerugian negara tersebut dilaporkan ke BPK, tapi KAP tidak melaporkan tersebut, sehingga secara prosedur ada cacat formal ya, formalitasnya belum terpenuhi. Di samping juga nanti kita akan bahas bagaimana kerugian negara tersebut dibandingkan dengan risiko bisnis. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kerugian anak perusahaan BUMN itu merupakan kerugian keuangan negara? Nah, ini yang dari sisi majelis hakim pun juga berbeda pendapat. Majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat banding berpendapat bahwa kerugian anak perusahaan BUMN merupakan kerugian negara. Sedangkan majelis kasasi menyatakan bahwa kerugian anak perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan business judgment rule, gitu ya. Menurut majelis kasasi, apa yang dilakukan Karen ini bukan perbuatan pidana, tapi merupakan business judgment rule. Sehingga ketika ada kerugian perusahaan, itu merupakan resiko bisnis, bukan merupakan kerugian keuangan negara. Demikian juga terkait dengan apakah kerugian PT PHI ini, PT Pertamina ini otomatis merupakan keuntungan dari ROC Oil Company. Ini juga cukup aneh juga karena tidak terdapat hubungan kasualitas antara apa yang dilakukan oleh Karen dalam menjadi blok BMG dengan akibat ataupun dampak yang menguntungkan ROC. Karena sebenarnya kan ROC sendiri juga sebenarnya mengalami kerugian karena dia mengeksploitasi blok BMG, sudah banyak mengeluarkan biaya tapi tidak bisa menghasilkan produksi migas yang ditargetkannya. Jadi sebenarnya ya ROC pun sebenarnya rugi ya terkait dengan blok BMG ini. Tapi kami juga nggak tahu kenapa ada kesimpulan bahwa kerugian dari PT Pertamina Hulu Energi ini mengakibatkan menguntungkan orang lain atau pihak lain, dalam ini adalah ROC Oil Company. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Ada nggak kerugian keuangan negara dalam kasus ini? Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan lessons learned dan saran solusi yang coba kita lihat. Pertama, bahwa lesson learned-nya bahwa dari peristiwa yang kami uraikan di atas, walaupun direksi Pertamina dalam hal ini Akren Agustiawan punya niat baik,
niat baik untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan di RKAB dengan melakukan akuisisi blok migas. Namun ternyata niat baik ini tidak cukup. Karena kenapa? Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ternyata tidak bisa dipenuhi. Karena Agustiawan sebagai dirut tentu saja tidak bisa menyiapkan semua prosedur, semua persyaratan sendirian. Makanya mereka direksi BUMN ini mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya, dalam ini adalah tim akuisisi, untuk bisa menyiapkan semua persyaratan. Namun ternyata persyaratan tersebut mungkin sudah terpenuhi, tapi memang belum sempurna. Nanti akan coba kita bahas yang berikutnya. Nah, sarannya apa sih? Jadi, walaupun direksi BUMN buru-buru sigap untuk menangkap peluang yang ada, tapi tetap harus taat azas. Ini prinsip utama yang tidak boleh dilewatkan. Untuk taat azas, maka direksi BUMN harus melakukan double checks and balances. Saya menyebutnya double ya, karena check balances sebenarnya sudah dilakukan oleh Karen Agustiawan dan kawan-kawan dengan membentuk tim akuisisi dibantu oleh konsultan. Konsultan independen inilah yang melakukan check and balances juga. Cuma masalahnya direksi tetap harus ada orang ataupun tim independen yang bisa memastikan bahwa semua persyaratan yang dibuat oleh tim akuisisi dari internal maupun eksternal tadi memang sudah memenuhi persyaratan. Lesson learned yang kedua terkait dengan waktu persiapan mepet. Ini memang sering terjadi ya ketika BUMN melakukan aksi korporasi. Waktunya sering mepet. Sehingga kebanyakan bawahan ataupun pejabat yang diberikan delegasi kewenangan kepada dari direksi ya, itu berusaha memenuhi semua persyaratan sesuai dengan permintaan direksi, sesuai dengan perintah direksi. Namun banyak juga yang terjadi bahwa persyaratan tersebut hanya sekedar persyaratan, yang penting formalitasnya terpenuhi. Mereka membuatnya asal jadi kayak gitu ya, karena takut kalau nggak jadi dimarahin oleh direksi. Ini yang sering terjadi ya kayak gitu ya. Sehingga sering kalau memang tidak ada masalah ya tidak akan muncul permasalahan hukumnya, tapi sebenarnya resiko hukumnya cukup besar banget. Nah, di sisi lain direksi juga sering terlalu percaya 100% kepada anak buahnya, sehingga ketika anak buahnya melaporkan beres semuanya, persyaratan sudah terpenuhi, direksi hanya manggut-manggut, hanya menyetujui saja tanpa melakukan checks and balances lagi gitu ya. Makanya sekali lagi solusi yang bisa kami sarankan adalah lakukan double checks and balances lagi. Dengan misalnya membentuk tim independen yang direksi percaya, atau kalau perlu menyewa, meng-hire konsultan independen. Jadi ada konsultan yang tadi menyiapkan persyaratan, ada konsultan yang independen untuk bisa mereview, memastikan, memberikan second opinion kepada direksi terkait apakah semua persyaratan tadi sudah dipenuhi atau belum. Ini penting banget. Kesannya memang berbelit, kaku, dan bahkan mungkin ada biaya yang harus ditanggung oleh direksi. Tapi ya itulah salah satu konsekuensi BUMN kita masih dipandang merupakan keuangan negara, dalam rezim keuangan negara, sehingga mengikuti semua proses, semua prosedur, semua birokrasi ala instansi pemerintah. Lesson learned yang berikutnya yang bisa kita petik adalah hubungan baik, saling percaya satu sama lain, itu tidak cukup. Tetap direksi perlu melakukan double checks and balances, dan yang kedua adalah melakukan dokumentasi dengan sempurna. Contoh, kasus polemik antara direksi dan Dewan Komisaris Pertamina tidak akan terjadi kalau ada misalnya dokumentasi berupa rekaman rapat antara direksi dengan Dewan Komisaris dalam rapat gabungan. Nah,
Agak aneh sih memang kalau Pertamina tidak punya rekaman tersebut, tapi itulah yang terjadi. Karena sampai di persidangan pun tidak muncul rekaman tersebut. Sebenarnya kalau muncul rekaman tersebut, hakim bisa langsung yakin sebenarnya pendapat komisaris atau pendapat direksi yang benar. Nah, ini penting. Makanya hubungan baik dan saling percaya satu sama lain tidak boleh melupakan kewajiban direksi untuk melakukan double check and balances dan melakukan dokumentasi dengan sempurna. Dan ini sebenarnya kan kasus umum yang terjadi di BUMN ya, bahwa sebagian besar direksi BUMN takut mengalami apa yang disebut kriminalisasi, walaupun perdebatan definisi kriminalisasi ini menjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi oke lah, kita ikuti cara berpikirnya Karen Agustiawan. Ada kriminalisasi yang diterimanya. Nah, sering terjadi direksi BUMN itu tidak berani melakukan inovasi, terobosan untuk bisa mencapai target RKP. Karena kenapa? Takut dikriminalisasi. Ini yang membuat bahwa kinerja BUMN kita tidak ataupun kurang memuaskan. Ini kalau kita bandingkan antara BUMN Indonesia dengan BUMN negara tetangga, misalnya dari Malaysia dan Singapura, ini kinerjanya kawan-kawan bisa lihat sendirilah bagaimana kinerja BUMN yang ada di Singapura dan BUMN yang ada di Malaysia dibandingkan dengan BUMN yang di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya akar masalahnya adalah hampir ataupun sebagian besar direksi BUMN safety player, risk avoider istilahnya ya, kayak gitu ya. Mereka khawatir dikriminalisasi. Padahal sebenarnya kalau direksi BUMN melakukannya secara konsisten untuk taat azas, insya Allah sih mereka akan bisa tidur nyenyak ketika masa pensiun, bisa bermain dengan anak cucunya, dan bisa puas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pertanyaan terakhir yang kami ajukan adalah, berdasarkan semua yang kita bahas kali ini, menurut Anda, Karen Agustiawan harusnya lepas bagaimana putusan Mahkamah Agung? Lepas itu artinya perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti. Artinya Karen dianggap melakukan pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Namun karena itu sudah ataupun merupakan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana karena masuk dalam ranah business judgment rule, maka Karen lepas dari segala tuntutan. Jadi perbuatan terbukti tapi dilepaskan karena bukan merupakan perbuatan pidana. Atau seharusnya Karen memang harusnya dibebaskan, free spark. Ya artinya apa? Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan. Ini perdebatan ataupun diskusi yang menarik. Karen harusnya lepas atau bebas. Nah, rekan-rekan sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang perlu kita koreksi terkait dengan prosedur-prosedur yang ada di BUMN maupun terkait dengan aturan main yang ada di Indonesia, sehingga BUMN bisa lebih berkiprah lagi, bisa lebih meningkatkan kinerja lagi, sehingga bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan BUMN yang ada di Singapura dan Malaysia sebagai contoh. Dan bagaimana caranya? Ini diskusi yang cukup menarik, perlu kita bahas bersama-sama. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini sangat terbatas karena data yang kami gunakan adalah data sekunder, baik berupa putusan pengadilan Karen Agustiawan dan kawan-kawan. Terus kemudian kami juga melihat dari buku yang berjudul Mengugat Bisnis Judgment Rule sebagai Tindak Pidana, merupakan buku terkait dengan eksaminasi kasus Karen Agustiawan ini. Dan juga buku terkait dengan terminologi keuangan negara dalam perspektif TPK yang dikarang oleh Bapak D. Andi Nirwanto yang merupakan mantan Jampisus Kejagung.
Dan tak kalah pentingnya berbagai artikel dan opini hasil googling yang kami kumpulkan satu persatu. Cukup lama kami melakukan studi pustaka ini di googling. Rekan-rekan sekalian, tak ada genting tarta. Apa yang kami sampaikan tentu saja banyak kekurangannya. Kritik dan saran silahkan disampaikan ke kami, baik melalui email rifkibaktisejahtera@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0823 1196 7866. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi